TX22 melihat Raihan bersama perempuan lain. Anissa gak jadi tidur. Ada apa? Tanya Raihan. Ada satu hal yang belum Umi ceritakan, ucap Anissa. Apa? Tanya Raihan bangkit dan langsung duduk menyandar di tempat tidur. Umi punya seorang kakak kandung yang Abi gak kenal, ucap Anissa. Oh ya, siapa? Tanya Raihan penasaran. Kak Habibah. Dia tinggal di Kairo sudah sekitar 8 tahun bersama suaminya tapi dia kenal kok sama Abi cuma kan karena Abi dulu gak terlalu merhatiin anak pemilik pesantren jadi Abi gak kenal sama kami, ucap Anissa. Kok dia gak datang saat kita menikah? Tanya Raihan. Karena kakak punya anak banyak jadi perlu banyak uang untuk buat paspor, untuk beli tiket, jadinya gak cukup uang jika harus ke sini. Ayah dan ibu di sini juga akan kekurangan uang, belum lagi mau bayar hutang sama Papa Pramana, ucap Anissa. Raihan menatapnya. Tentang uang yang dari Papa jangan terlalu dipikirkan, sebenarnya kami memang ingin memberikan pada kalian tapi karena takut kalian salah paham jadi kami bilang ingin meminjamkan, ucap Raihan. Ya benar, jadi biarkan saja ayah membayarnya. Ayah pasti akan merasa menjual anaknya jika kalian tidak membolehkan dia membayarnya, kata Anissa. Ya sudah jangan dibahas lagi tentang ini. Memangnya anak kakak ada berapa? Tanya Raihan. Ada 6 orang, mau lihat fotonya gak? Tanya Anissa. Boleh, ucap Raihan. Anissa bangkit dan langsung membuka album foto yang disimpannya. Ini Bi foto mereka, lucu kan Bi? Tanya Anissa. Raihan mengangguk sambil tersenyum. Umi berharap kita juga punya anak yang banyak seperti kakak, ucap Anissa. Allah pasti akan mendengar doa Umi, kata Raihan. Raihan kembali membuka album foto dan tersenyum melihat foto Anissa waktu dulu sebelum bercadar. Ini foto kapan? Tanya Raihan menunjuk foto Anissa. Waktu tamat sekolah, jawab Anissa. Berarti kalau dulu kita menikah ya saat muka Umi seperti ini ya. Kata Raihan. Anissa mengangguk. Raihan kembali membuka foto lagi dan melihat fotonya saat di pesantren. Ini foto yang sering Umi lihat, Abi masih imut, kata Anissa. Raihan tersenyum lalu menutup album foto itu. Sekarang harus tidur sayang, ucap Raihan sambil menyimpan album foto di laci. Ya Allah Nisa berharap bisa secepatnya memberikan Mas Raihan anak doa Anissa dalam hati. Anissa menatap Raihan sebentar lalu berbaring tidur memeluk Raihan yang juga berbaring. Keesokan harinya, Mbak Ratih datang ke rumah Raihan, Anissa mempersilakannya masuk. Siva sudah berangkat sekolah diantar Raihan. Mbak Ratih sudah langsung mulai bekerja, dimulai dari mencuci pakaian. Anissa menyiapkan makanan untuk pekerja dibantu sama mama mertuanya. Mulai sekarang Nisa gak boleh terlalu capek, harus jaga kesehatan, ucap Bu Janeta. Iya Ma, tapi untuk memasak Nisa gak akan menyuruh Mbak Ratih karena Mas Raihan gak suka makan makanan yang dimasak orang lain, kata Anissa. Ya terserah Nisa, ya sudah Mama antar ini dulu ke depan, ucap Janeta. Iya, ucap Anissa. Di sekolah Siva sedang bermain di ayunan. Denada datang menemui Siva. Siva melihat ke arahnya. Siva, sapa Denada. Tante, ngapain di sini? Tanya Siva. Ini Mama nak bukan Tante jadi panggil Mama iya. Ucap Denada. Siva yang masih polos hanya mengangguk. Denada memeluk Siva. Maafin Mama karena dulu ninggalin Siva pasti benci sama Mama kan? Ucap Denada. Siva menggeleng. Gak kok, kata Umi kita gak boleh benci sama orang, kata Siva. Lain kali mau gak jalan sama Mama? Tanya Denada. Kata Abi, Siva gak boleh dekat-dekat orang gak dikenal, ucap Siva. Tapi ini kan sama Mama, oh ya jangan beritahu Abi dan Uminya kalau hari ini kita ketemu, kata Denada. Siva mengangguk. Saat pulang sekolah Anissa menjemput Siva. Siva keluar dari kelasnya. Saat melihat Anissa, Siva langsung tersenyum. Umi,
Serunya sambil berlari memeluk Anissa. Mau main dulu? Tanya Anissa. Siva mengangguk. Denada melihat dari balik pohon dengan tatapan tajam dan berkaca-kaca. Anissa mengangkat Siva naik mainan. Siva meluncur bahagia. Setelah puas bermain, Anissa mengajak Siva pulang. Siva dan Anissa berpegangan tangan dengan bahagia lalu masuk ke mobil. Denada menitikkan air matanya tapi kembali menyekanya dengan wajah tidak suka saat menatap Anissa. Di dalam mobil, langsung pulang ya, ucap Anissa. Siva mengangguk. Umi tadi Siva ketemu, ucap Siva terhenti karena ingat dengan ucapan Denada tadi. Ketemu siapa? Tanya Anissa melihat sebentar ke Siva. Itu ketemu Bu Guru cantik, kata Siva berbohong. Anissa tersenyum lalu mengusap kepala Siva. Siva langsung murung karena merasa bersalah telah membohongi uminya. Siva kita singgah sebentar ya di minimarket sana, ucap Anissa. Iya Umi, kata Siva. Anissa menghentikan mobilnya dan kaget melihat mobil Raihan ada di sana. Anissa memarkir mobilnya agak jauh dari mobil Raihan. Anissa dan Siva turun dari mobil lalu berjalan masuk. Anissa melihat ke sekeliling mencari keberadaan Raihan. Sambil membawa keranjang, Anissa memegang tangan Siva dan melihat ke kiri kanan. Mobilnya ada tapi kenapa orangnya gak ada, batin Anissa. Perlahan Anissa mengambil beberapa barang. Anissa kaget melihat Raihan lagi mengendong Rafa dan terlihat di sampingnya ada Riana yang sedang mengambil belanjaan. Siva juga melihatnya dan ingin mendekati Raihan. Anissa menahan tangan Siva dan menyuruhnya diam. Mereka mengikuti Raihan dan Riana. Kenapa Abi sama orang lain? Tanya Siva. Mungkin Abi lagi bantuin orang itu, ucap Anissa. Anissa buru-buru mengambil beberapa keperluan. Raihan dan Riana berjalan menuju kasir. Anissa melihatnya dari jarak yang agak jauh. Setelah Riana selesai membayar di kasir, mereka berjalan keluar menuju mobil Raihan. Raihan membukakan pintu untuk Riana dan memasukkan Rafa ke dalam mobil. Anissa terlihat sedih saat melihat mereka dari balik kaca searah. Umi, panggil Siva. Ya sayang, Umi bayar dulu lalu kita langsung pulang. Kasian Oma sendiri, ucap Anissa sambil menyeka air matanya yang mulai jatuh mengenai cadar. Anissa membayar belanjaan mereka dan langsung memegang tangan Siva saat berjalan pergi. Umi, Siva mau es krim boleh? Tanya Siva saat melewati tempat es krim. Satu saja ya, kan Siva gak boleh makan sembarangan takutnya sakit perut lagi, ucap Anissa. Siva mengangguk dan langsung memilih es krimnya. Setelah membayarnya mereka langsung keluar menuju mobil. Anissa mengangkat Siva masuk ke mobil lalu memakaikan sabut pengaman. Sepanjang perjalanan Anissa terlihat murung dan banyak berpikir hingga tidak sadar wajah Siva dan bajunya penuh bekas es krim. Umi ini kotor, ucap Siva. Anissa langsung sadar dan melihat ke arah Siva. Anissa menghentikan mobilnya lalu mengambil tisu. Anissa membersihkan wajah Siva. Gak apa nanti pulang langsung mandi, ucap Anissa kembali menjalankan mobilnya. Mereka sampai depan rumah. Anissa melihat mobil Raihan belum ada. Anissa dan Siva melewati para pekerja yang sedang mengerjakan bangunan depan rumah. Assalamualaikum, ucap Anissa. Waalaikumsalam, kalian kok lama, ucap Bu Janeta. Mampir ke minimarket dulu Ma, oh ya bentar lagi Mas Raihan pulang. Nisa masak sayur dulu, ucap Anissa saat berjalan masuk.